Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu dengan Bu Hanim dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bu Guru mengucapkan selamat kepada anak-anak yang hari ini sudah hadir, yang sudah bisa mengikuti pembelajaran daring pada pelajaran Akidah Akhlak bab 1, yaitu kalimat thayyibah hauqalah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan beberapa tujuan dari kita mempelajari kalimat hauqalah pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah kita membaca dan mempelajari, maka kalian akan bisa mengetahui pengertian dan makna dari kalimat hauqalah. Kemudian setelah dengan mengikuti proses diskusi, proses pembelajaran bersama dengan orang tua di rumah, kalian bisa mengetahui, bisa menyebutkan waktu-waktu yang tepat pada saat kita membaca hauqalah. Kapan saja kita bisa membaca kalimat hauqalah. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan diskusi dan belajar bersama, kalian bisa menyebutkan hikmah-hikmah, ya, hikmah-hikmah ketika kita membaca kalimat hauqalah. Dan yang terakhir, setelah kalian mempelajarinya, melalui pembelajaran kali ini, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita memasuki pelajaran baru hari ini, yaitu kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah adalah salah satu kalimat thayyibah. Dari kelas 1 sampai kelas 5 kalian sudah seringkali ya bab-bab yang membahas tentang kalimat thayyibah. Ayo, siapa yang tahu dari kalian apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Ya. Baik. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah kalimat thayyibah ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah hauqalah. Kira-kira coba buku yang kalian sudah pegang di depan kalian, silakan dibuka halaman 5. Di situ ada gambar, ada satu gambar, ada anak yang berpamitan dengan orang tua. Nah, berpamitan dengan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Ketika akan berangkat sekolah, mungkin kalian dulu waktu di TK sudah pernah mendengar, sudah pernah diajarin sama Bu Guru bagaimana doa keluar rumah, doa ketika kita bepergian, yaitu coba apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di situ kita bisa melihat ada kalimat hauqalahnya, yaitu la haula wala quwwata illa billahil
aliyil azim. Lalu apa ya Ustazah? Apa ya Bu Guru arti dari kalimat thayyibah? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu dari kalimat thayyibah tersebut? Ayo, tiada daya dan upaya. Coba, apa? Tiada daya dan upaya. Ayo, tiada daya dan upaya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian, misalnya kalian mau mengerjakan ujian misalnya, kalian pasti mengetahui, kalian pasti merasakan ketidakmampuan, kelemahan. Nah, di situ kalian bisa menerapkannya, yaitu dengan membaca Qauqalah. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan ada sebuah gambar di baliknya lagi, yaitu halaman 6. Di situ ada gambarnya orang yang terkena banjir. Kira-kira orang yang terkena banjir itu suatu musibah atau suatu anugerah? Ayo, pasti itu suatu musibah. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, misalnya, contohnya, ayo, mungkin kalian bisa menyebutkan selain banjir, yaitu ada kebakaran, ada kecelakaan, ada apa lagi anak-anak? Gempa bumi. Nah, di situ kita memohon kepada Allah untuk selalu memohon perlindungan, karena kita dalam kondisi lemah, kita dalam kondisi tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Nah, di situ kita dianjurkan, yaitu kita dianjurkan untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang pertama tadi apa? 1, ketika mendapatkan musibah. Nah, ketika mendapatkan musibah. Nah, kemudian gambar yang kedua, di situ ada anak laki-laki. Nah, di kelas ini coba saya contohkan. Coba sebutkan kalimat adzan kepada Ikhwan. Coba Ikhwan disebutkan. Ayo, dikumandangkan adzannya. Coba Ibu Guru dengarkan. Baik, suaranya sangat bagus sekali ya anak-anak. Coba, siapa yang di rumah teman-temannya suka mempunyai suara yang bagus ketika adzan? Ayo. Oh ya, bagus. Ikhwan, siapa lagi? Oh, Ahmad, bagus. Ketika kita mengucapkan adzan, tentunya kita dianjurkan atau disunahkan untuk menjawab kalimat adzan tersebut, mulai dari Allahu Akbar sampai terakhir itu kalimatnya sama, kecuali 2 kalimat, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah artinya apa? Marilah kita sholat. Marilah kita sholat. Nah, di situ ketika muadzin atau orang yang mengumandangkan adzan mengucapkan hayya 'alas shalah, kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah paham ya anak-anak? Yang pertama tadi apa? Ketika mendapatkan musibah.
Nah, di situ banyak sekali musibah yang sekarang ini terjadi. Nah, kita melatih diri untuk selalu membaca kalimat hauqalah. Yang kedua tadi apa, Nana? Ketika mendengar suara adzan. Baik. Kemudian yang terakhir, kita sebenarnya banyak ya ketika kita mengucapkan hauqalah itu kapan saja, tapi ibu guru akan mengambil 3 saja. Yang terakhir yaitu di situ ada gambarnya anak kecil yang duduk sambil berdoa. Nah, ketika kita berdoa tentunya kita dalam kondisi meminta pertolongan. Mengapa kita minta pertolongan? Karena kita tidak mampu, kita lemah. Hanya Allah yang maha kuat. Ketika kita berdoa, tentunya kita sisipkan kalimat hauqalah agar doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ayo, tadi saya menyebutkan yang pertama mendapatkan musibah, yang kedua suara adzan ketika mendengarkan adzan, yang ketiga yaitu apa tadi? Ketika berdoa. Nah, ketiga waktu ini kita sebaiknya membaca hauqalah. Kemudian anak-anak, poin yang ketiga yaitu hikmah membaca kalimat thayyibah. Ayo, hikmahnya banyak sekali. Tentunya ini sangat memberikan keuntungan kepada kita. Ayo, kira-kira ada yang tahu tidak mengapa kita harus membaca kalimat hauqalah? Ayo, jika kita mengucapkan kalimat thayyibah tentunya akan mendapat balasan dari Allah. Nah, salah satunya nanti dosa-dosa kita akan terhapus. Ya, dosa-dosa kita akan terhapus. Nah, mengapa dosa-dosa kita akan terhapus? Tentunya kalimat thayyibah yang kita ucapkan berkali-kali tentunya akan menjadi doa dzikir. Nah, di situ maka dosa-dosa kita akan terhapus. Kemudian kalimat thayyibah hauqalah, ketika kita sudah membiasakan diri membaca kalimat thayyibah, maka itu merupakan suatu amal soleh. Salah satu kita sudah mengamalkan amal yang baik atau amal yang soleh. Nah, kemudian amal yang soleh, ketika kita mengerjakan amal soleh, tentunya itu menjadi simpanan. Maksudnya simpanan kita, simpanan amal baik kita nanti di surga. Aduh, kalian pasti senang kan punya simpanan? Simpanan itu apa? Kalau misalnya, kalau bahasa sederhananya itu celengan ya anak-anak. Kalau kita punya celengan yang besar, celengannya penuh, pasti akan senang, bahagia. Nah, baca kalimat thayyibah hauqalah itu menjadi celengan amal baik bagi kita. Terus kemudian menghilangkan kesusahan. Menghilangkan kesusahan ini tentunya ada kaitannya dengan musibah tadi. Musibah tadi kita pastinya akan susah. Nah, dengan membaca kalimat thayyibah maka kesusahan akan hilang. Nah, terus kemudian ada lagi hikmahnya yaitu membuka rezeki. Mendapatkan rezeki dengan cepat. Ya. Mempercepat datangnya rezeki. Tidak hanya rezeki berupa uang anak-anak ya. Berupa kesehatan,
berupa lingkungan yang baik, teman-teman kita baik, itu juga merupakan rezeki. Kemudian ketika kita memperbanyak membaca kalimat hauqalah, itu juga merupakan tanaman di surga. Nanti kalau kita sudah terbiasa, kita akan masuk surga. Nah, di situ akan menjadi balasan yang baik ketika kita di surga. Kemudian termasuk salah satu pintu surga. Nah, banyak sekali anak-anak ya. Banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di buku yang sudah kalian pelajari. Di situ kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa nanti kalau kalian, misalnya kalau kalian mau mengerjakan ujian, misalnya mau ujian PAS, mengerjakan ujian PAT, di situ kita harus berusaha sambil meminta pertolongan kepada Allah, yaitu dengan kalimat thayyibah hauqalah. Sudah bisa dipahami anak-anak ya? Tadi yang pertama kita sudah mempelajari pengertiannya. Kalimat thayyibah hauqalah itu apa? Yang kedua, apa tadi? Waktu-waktu ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah. Yang ketiga, kita mempelajari hikmah-hikmah apa? Membaca kalimat thayyibah hauqalah. Dan yang terakhir, coba kemarin Bu Guru sudah mengirimkan lembar kerja sebagai persiapan untuk belajar kalian di rumah. Di situ ada banyak, ada rangkuman-rangkuman materi yang sudah Ibu berikan lewat WA kemarin. Kemudian lembar kerja, di situ ada banyak lembar kerja ya. Yang pertama tadi ada soal-soal tentang pengetahuan. Di situ ada lembar soal-soal yang harus dijawab oleh kalian. Di situ ada halaman 12 dan 13 di buku kalian. Nah, dikerjakan di rumah, berdiskusi dengan orang tua boleh, tapi tidak boleh dikerjakan sepenuhnya oleh ayah atau ibu di rumah. Mengerjakan sendiri, mandiri, jujur ya. Baik, kalian anak-anak yang hebat, tentunya kalian akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Setelah ini kita harus membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah ketika di waktu-waktu kita susah, di waktu-waktu kita mendapatkan tantangan, di waktu kita setelah sholat misalnya ya. Baik, kemudian sampai di sini Bu Guru menyampaikan pelajaran kali ini. Kalau ada yang belum paham, silakan menghubungi Bu Guru lewat WA, Wapri ya. Bu, saya belum paham soal-soal yang ini, saya belum bisa. Langsung lewat WA lewat Bu Guru. Nanti setelah selesai mengerjakan, hasilnya silahkan dikirim ke Bu Guru ya. Saya tunggu sampai besok. Dikerjakan di buku sesuai perintah yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian setelah itu kalian bisa mempelajari atau membuka-buka bab yang selanjutnya, yaitu bab Al-Qawi ya, bab Asmaul Husna Al-Qawi. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Apabila nanti apabila perkataan Bu Guru tidak ada kesalahan atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.